Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa husidin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang spesial ini. Yang ingin saya sampaikan adalah di bulan Ramadan ini ada sebuah hadis yang begitu populer yang sering disebut-sebut oleh para pemateri, oleh para khatib, baik dalam kultum Ramadan ataupun khutbah Jumat, yaitu sebuah hadis yang berbunyi lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, mungkin ini sudah banyak dibahas oleh Ustadz, sudah banyak dibahas oleh pemateri, tapi akan kita coba lihat bagaimana sudut pandang baru terhadap makna dari hadis ini. Pertama, kita sudah memahami bahwa seperti sabda Nabi tadi, yang dimaksud dengan bahagia di saat berbuka adalah berbuka dengan yang manis-manis atau berbuka dengan makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kebahagiaan dengan berbuka ini sebetulnya kalau kita telusuri adalah kebahagiaan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang sifatnya materi atau faktor-faktor yang sifatnya makanan. Mungkin para pemirsa masih ingat waktu kecil ketika belajar berbuka puasa atau belajar berpuasa, kita waktu ngabuburit sering mengumpulkan makanan, mencari ke warung makanan-makanan yang kita idam-idamkan. Kemudian ketika kita berbuka dengan begitu lahapnya kita memakan makanan itu. Karena ini adalah faktor dorongan tubuh yang belum mendapatkan asupan makanan dari pagi atau dari sejak kita mulai berbuka puasa. Kemudian perlahan kebiasaan atau kebahagiaan nikmatnya berbuka puasa itu kemudian juga terus berlangsung sampai kemudian kita beranjak dewasa. Makanya jangan aneh ada program-program iftar bersama, berbuka puasa bersama, dan lagi-lagi yang diandalkan adalah kenikmatan-kenikmatan melahap makanan-makanan yang ada. Jadi sekali lagi kenikmatan atau kebahagiaan yang pertama itu adalah dengan adanya asupan makanan. Intinya adalah kebahagiaan yang disandarkan pada faktor-faktor yang sifatnya materi. Nah, selanjutnya hadirin pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tekankan berikutnya adalah sejauh mana sekarang kita bisa meningkatkan kebahagiaan pada level yang kedua. Jadi kalau yang pertama levelnya itu adalah level kebahagiaan yang sifatnya karena faktor materi, dan ini sudah berlangsung lama kita lakukan, sudah berlangsung lama kita rasakan. Nah, sudah saatnya kita bergerak pada level yang kedua, yaitu bagaimana mendapatkan atau berupaya mendapatkan kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut para ulama atau dari saripati perkataan hikmah-hikmah yang disampaikan para ulama, ada beberapa cara atau ada beberapa kondisi yang memungkinkan kita mendapatkan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama yang paling penting ini pernah diulas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti yang sering dikutip oleh Gus Baha, adalah syarat pertama kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dengan keadaan bahagia adalah pertama kita harus meningkatkan keimanan itu sendiri. Karena keimanan itu sendiri dalam Islam menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi kalau menurut beliau salah satu kenikmatan dalam beriman kepada Allah karena adanya kenyamanan akal. Jadi teori-teori konsep-konsep ketuhanan dalam Islam itu cocok dengan akal manusia manapun. Sehingga kenikmatan pertama yang diperoleh seseorang ketika ingin atau tahapan pertama yang ingin dicapai oleh seseorang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan berjumpa dengan Allah adalah dengan memiliki keimanan yang benar. Yaitu kecocokan akal dengan kondisi, dengan teori-teori konsep ketuhanan yang nyata.
Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, pemirsa Mutiara Ramadan, upaya kita agar kita bisa mendapatkan status berbahagia berjumpa dengan Allah adalah dengan ridho, tulus, ikhlas menerima seluruh syariat agama yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, termasuk tulus, ikhlas, ridho dengan seluruh takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Hal ini sesuai dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Qul bifadillah wa birahmati fabidalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, kalian semua dengan semuanya itu merasa berbahagia. Jadi kalau kita merasa senang ketika berpuasa, ketika kita merasa senang menjalankan sholat, ketika kita senang membaca Quran, ketika kita senang bersedekah, ketika kita senang menyantuni, dan ketika kita senang melaksanakan seluruh kewajiban, maka nanti Allah pun senang bertemu dengan kita. Jadi dua hal pertama itu. Pertama, kita memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang benar. Kedua adalah kita ridho dengan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk syariat agamanya dan seluruh takdir-takdirnya yang telah ditetapkan kepada kita. Dengan cara itulah nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bisa berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, ada pertanyaan berikutnya. Apakah Allah juga akan berkenan atau bahagia akan berjumpa dengan kita? Nah, pertanyaan ini perlu kita lanjutkan. Kalau saat kita berbuka lebaran atau selesai menjalankan ibadah puasa ditutup dengan lebaran, ada sebuah kebiasaan di masyarakat kita, yaitu membersihkan rumah, menghiasi rumah dengan berbagai ornamen, dicat, kemudian ada juga kita menghidangkan berbagai makanan yang enak di meja-meja tamu, agar para tamu itu merasa nyaman, merasa betah di tempat kita semuanya. Itu kita tujukan agar mereka, para pengunjung itu, tamu-tamu kita merasa betah, sehingga tamu merasa nyaman dan berbahagia dengan keadaan kondisi rumah kita. Nah, selanjutnya, hadirin sekalian, supaya Allah berkenan atau bahagia juga, Allah juga senang bertemu dengan kita, maka kita pun bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di konteks yang pertama tadi, yaitu dengan cara kita harus membersihkan hati kita terlebih dahulu. Hati kita bersihkan dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Kemudian setelah itu kita isi hati kita dengan syukur, dengan ridho, dengan ikhlas terhadap seluruh syariat dan seluruh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita hidangkan, istilahnya atau majasnya, kita hidangkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasti Allah pun akan senang mengunjungi hati kita dan membersamai kita semua. Nah, itulah cara agar Allah pun senang berjumpa dengan kita. Jadi bukan hanya satu sisi, kita begitu ingin senang atau kita begitu kesentrem ingin bertemu dengan Allah dengan penuh kebahagiaan, tapi kita belum tahu apakah Allah juga senang atau ingin bertemu dengan kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan membersihkan hati kita, menghiasi hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan amalan-amalan yang baik. Kita hidangkan amalan-amalan yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah pun akan senang bertemu dengan kita semua saat di hari akhir nanti. Nah, demikian hadirin sekalian, sekali lagi hal yang perlu kita tekankan pada kesempatan kali ini, kita jangan hanya menekankan kebahagiaan saat berbuka puasa saja, yang hanya menekankan pada hal-hal yang sifatnya materi, makanan, dan lain sebagainya. Kita harus next level, naik pada upaya meraih kebahagiaan berikutnya, yaitu kebahagiaan berjumpa dengan Allah, dan pastikan juga Allah ridho dan bahagia bertemu dengan kita semua nanti di yaumil akhir. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh kelancaran, penuh kehusuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.